Halo anak kelas 3 semuanya, apa kabarnya? Semoga kabarnya anak kelas 3 semuanya dimanapun berada baik-baik saja semuanya. Dan juga buat orang tua dan adik kami, apapun kegiatannya tetap jaga kesehatan dan jangan lupa tetap memantau anak didik kita. Dan juga buat bapak ibu guru dimanapun berada tetap memberikan yang terbaik untuk mendidik anak-anak kita. Kali ini bapak akan membawakan materi kelas 3, tematik kelas 3 SD, tema 4 kewajiban dan hakku, subtema 3 kewajiban dan hakku dalam bertetangga, pembelajaran yang keempat. Nah, di sini mengenai aku ingin lingkungan bersih ya. Mengenai lingkungan bersih di sini. Di sini ada wacana ya. Nah, kelas 3 perhatikan ya. Edo sedang duduk di depan rumahnya. Ia melihat seorang anak yang tidak dikenal. Anak itu ingin mencoret-coret tembok tetangganya. Edo mengingatkan dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok tersebut. Edo juga pernah mengingat tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Dengan santun, Edo mengingatkan tetangganya untuk membuang sampah pada tempatnya. Edo ingin lingkungan tempat tinggalnya bersih. Ia melakukan sesuatu yang dapat ia lakukan. Mengingatkan teman yang melakukan kesalahan adalah kewajiban kita. Lakukanlah dengan cara yang santun. Itu dia ya, si Edo, cerita si Edo ya. Oke, amatilah kembali teks yang berjudul Aku ingin lingkunganku bersih. Tuliskan masalah dan penyelesaiannya pada tabel berikut ya. Oke, di sini sudah bawa buat ya. Contoh-contohnya ya, perhatikan ya. Yang nomor 1 masalahnya kira-kira apa ya? Masalahnya yang pertama, Edo melihat seorang anak yang ingin mencoret-coret tembok tetangganya. Kira-kira siapa penyelesaiannya? Perhatikan. Edo mengingatkannya dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok. Itu dia penyelesaiannya. Kita lihat yang kedua, masalahnya. Edo juga pernah mengingatkan tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Apa penyelesaiannya? Edo mengingatkan tetangganya dengan santun agar membuang sampah pada tempatnya. Untuk alas 3 ya, perhatikan jangan sering-sering membuang sampah pada tempatnya, sembarangan tempat ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Oke, Bapak akan melanjutkan. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang bersih. Setiap orang juga wajib menjaga agar lingkungannya tetap bersih. Bagaimana saja di lingkunganmu yang harus selalu bersih? Ayo, bagaimana yuk? Ini dia ya, anak kelas 3 ya. Lingkungan rumah seperti apa yang teman-teman inginkan? Lingkungan yang bersih tidak hanya membuat siapapun yang memandangnya menjadi merasa nyaman dan aman. Lingkungan yang bersih juga akan memberikan manfaat yang banyak, termasuk dalam pengendalian penyakit. Karena kita tahu bahwa lingkungan yang kotor adalah sarang dari banyak bibit penyakit berbahaya. Apa yang seharusnya mereka lakukan? Untuk mendapatkan lingkungan rumah yang sehat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Oke, perhatikan alat kelas 3 ya. Yang pertama, menjaga kebersihan rumah dan halaman dengan menyapu rumah dan halaman. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, memisahkan jenis sampah organik dan anorganik. Yang berikutnya, kegiatan gotong royong anggota keluarga membersihkan lingkungan rumah. Yang berikutnya, untuk mewujudkan lingkungan sehat, rindang, dan asri bisa dilakukan dengan penghijauan. Yang berikutnya, penutupan saluran air karena saluran air bisa menjadi sarang sampah dan sumber
berbagai penyakit. Yang terakhir, membuat lubang sampah. Itu dia ya. Bekerjalah bersama teman sebelahmu. Uraikan kewajiban dan hak tentang lingkungan rumah yang bersih. Oke, mungkin zaman-zaman sekarang ini belum masuk sekolah ya, tapi bisa anak kelas 3 diskusi sama orang tuanya, kakak sama abangnya ya. Oke, perhatikan anak kelas 3 di sini sudah buat ya. Lingkungan rumah bersih, kewajiban. Yang pertama ini dia ya. Ini. Menyapu rumah dan halaman. Haknya kira-kira apa yang ini? Rumah dan halaman bersih dan sehat. Kita masukin nomor 2. Ini dia. Tidak membuang sampah sembarangan. Kira-kira apa haknya? Rumah bersih dan bebas bibit penyakit. Memisahkan jenis sampah. Sampah mudah didaur ulang. Oke, yang berikutnya. Bergotong royong membersihkan rumah. Rumah bersih dan anggota keluarga bersatu. Itu dia ya. Penghijauan lingkungan rumah. Lingkungan rumah rindang dan asri. Menutup saluran air. Ini dia haknya, terhindar dari beberapa penyakit. Itu dia anak kelas 3. Kewajiban dan hak tentang lingkungan rumah yang bersih. Amati kembali daftar kewajiban dan hak yang kamu buat. Ceritakan pengalamanmu dalam melakukan kewajiban dan hak kepada teman sebelahmu. Lakukan dengan percaya diri ya. Oke, atau tetangganya juga bisa cerita ya. Oke, di sini sudah Bapak buat ya. Perhatikan. Setiap orang berhak mendapat lingkungan yang bersih. Setiap orang juga wajib menjaga agar lingkungannya tetap bersih. Lingkungan yang bersih tidak hanya membuat siapapun yang memandang menjadi merasa nyaman dan aman. Lingkungan yang bersih juga akan memberikan banyak manfaat. Salah satunya adalah pengendalian penyakit. Karena lingkungan yang kotor adalah sarang dari banyak bibit penyakit berbahaya. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk menjaga kebersihan lingkungan rumah dengan baik dan menjalani pola hidup sehat. Ada banyak cara untuk menjaga kesehatan lingkungan rumah. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan rutin membiasakan kebiasaan gotong royong sesama anggota keluarga. Ini tidak hanya membantu membersihkan lingkungan rumah, namun juga akan membantu dalam mempererat jalinan kerjasama antar anggota keluarga. Biasanya kegiatan gotong royong ini akan dilakukan setidaknya sekali dalam seminggu. Tujuan kegiatan ini adalah agar lingkungan rumah benar-benar bersih dari sampah. Jadi sangatlah penting untuk menjaga kekompakan antar anggota keluarga agar bisa sama-sama untuk mewujudkan kebersihan lingkungan yang dibutuhkan oleh semua orang. Itu dia ceritanya. Oke, anak kelas 3. Oke, Bapak akan melanjutkannya lagi ya. Ini ada tukang jual sayur ini ya. Oke, perhatikan ya. Ya, jelas-jelas ini ya. Lagi jual sayur, ibu-ibu lagi membeli. Perhatikan anak kelas 3. Amati gambar Ibu Beni dan para tetangga yang sedang membeli sayur. Menurutmu, bagaimana cara memilih sayuran yang baik? Diskusikan dengan teman di sebelahmu. Oke, di sini sudah Bapak buat ya. Cara memilih sayuran yang baik. Yang pertama, warna sayuran segar dan tidak layu. Yang kedua, bagian daun tidak berbintik atau berlobang akibat dimakan ulat. Yang berikutnya, sayuran harus mengandung vitamin yang dibutuhkan tubuh. Yang berikutnya, upayakan sayuran lokal. Sayuran lokal sesuai dengan kondisi tubuh kita. Itu dia ya. Jangan yang import-import ya. Yang berikutnya, sayuran tidak busuk atau basi. Yang berikutnya, sayuran dibungkus dengan baik.
Itu dia anak kelas 3. Oke, anak kelas 3, cara memilih sayuran yang baik. Di sini udah tampak ya gambarnya ya. Ya, ibu ini lagi jualan ya. Kamu telah mengetahui cara memilih sayuran dan makanan yang baik dan bergizi. Oleh karena itu, kamu wajib bersyukur mendapat makanan bergizi. Kamu juga wajib berterima kasih kepada orang tuamu. Apakah kamu pernah ikut ibu berbelanja di pasar? Coba sesekali ikut ibumu ke pasar. Lihatlah bagaimana ibumu memilih bahan makanan, sayuran, dan buah-buahan untuk seluruh keluarga. Ceritakanlah pengalamanmu di depan kelas. Kalau anak ketiga khususnya perempuan pasti sering ya dibawa emaknya ke pajak ya. Oke, sini sudah Bapak buat contohnya ya. Contoh pengalaman mengenai di pajak ya. Warna sayuran segar dan tidak layu. Bagian daun tidak berbintik atau berlubang akibat dimakan ulat. Sayuran harus mengandung vitamin yang dibutuhkan tubuh. Upayakan sayuran lokal sesuai dengan kondisi tubuh kita. Sayuran tidak busuk atau basi. Sayuran dibungkus dengan baik. Itu dia kalau memilih. Kalau kita ikut ke pajak harus seperti itu kriterianya. Sedangkan letak kebahagiaan kami terletak ketika ibu memasak hasil belanja di pasar tadi. Dan kami memakannya bersama dengan adik, ayah, ibu, dan si meong kami makan lahap dan tidak lupa bersyukur. Itu dia. Oke anak kelas 3, demikianlah materi pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak kelas 3 dan juga buat orang tua anak didik kami dan juga buat bapak ibu guru dan juga semuanya yang menonton video ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Sekian dan terima kasih.